Oke, selamat malam teman-teman. Jadi malam ini saya ingin membahas seputar kelistrikan tentang sepeda motor Beat sih. Ini banyak teman-teman subscriber sama teman-teman di YouTube itu pada nanyain, Mas, ini gimana sih untuk lampu depan Beat yang baru ini, kelistrikannya gimana cara ngeceknya, terus untuk misalkan lampu depannya Beat baru ini kalau LED mati, caranya pengecekannya seperti apa. Yang pertama kali harus dicek seperti apa. Ini banyak yang masuk ke Facebook saya ataupun yang di channel YouTube saya, banyak yang komen. Nah, ini malam ini saya terangin ini jalur kelistrikannya. Ini jalur kelistrikan dari Beat Street Beat FI yang baru 2021 yang udah LED, yang udah ada chargernya itu. Jadi kalau untuk nerangin semuanya ya ini butuh waktu berjam-jam teman-teman. Jadi ini saya terangin untuk lampunya aja. Lampu depan arusnya itu dia dapat dari mana aja, arus lampu depannya itu sama saklarnya ada berapa kabelnya yang keluar, yang masuk dari bawah ke reflektornya berapa kabelnya, nanti saya terangin. Nanti untuk pengapiannya, untuk pengisiannya nanti mungkin di konten berikutnya aja teman-teman, soalnya ini udah nanti saya gambarin aja di buku ini, saya jelaskan alurnya aja untuk bagian penerangan, bagian lampunya aja. Soalnya yang sering rusak itu, sering kendala di Beat itu ya lampu depannya, kadang jarak dekat putus, jarak jauhnya bisa, kadang dua-duanya nggak bisa. Lah nanti yang perlu dicek itu apa saja, kabel warna apa saja. Lah nanti ini saya jelaskan. Nah, ini saya gambarkan dulu. Jadi ini saya tulis lampu depan. Jadi lampu depan itu ada 5 kabel. Lampu depan ini ada 5 kabel. Kabel 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini soket lampu depan ya teman-teman. Ini soket lampu depan, ada 5 kabel. Ini yang 2 kabel, saya sebutin warna kabelnya dulu aja ya. Jadi warna kabelnya itu ada hitam, leres, coklat, brown, ada putih, white, strip, black. Putih strip hitam ada biru ini. Terus ini ada satu lagi yang green itu hijau teman-teman, hijau, strip putih. Untuk hijau strip putihnya itu ada 2 kabel dari konektor soket dari reflektornya. Jadi ini untuk saya jelaskan dulu. Untuk kabel hitam leres coklat, hitam leres coklatnya dia itu arus positif ya. Jadi arus
positif standby aki ini dia dapat dari sekring. Dia diambil dari sekring. Gambarin dulu. Ini sekring yang 5 ampere. Jadi sekring 5 ampere ya. Ya. Jadi sekring di aki 5 ampere, dia keluar ketika teman-teman kontak on, arus ini langsung keluar, arus 12. Nggak nyampe 12, saya ukur itu cuma 7,6. Jadi teman-teman bisa diukur sendiri sih, dicoba. Ini keluarnya cuma 7,6 volt tegangannya. Ini arusnya positif masuk. Jadi kontak on, lampu langsung nyala. Terus yang untuk ini hijau leres putih, jadi dia masa ke bodi ya. Masa bodi. Jadi ini masa bodinya 1 ke bodi, yang 1 ini dia nanti ke itu teman-teman saklar dim, saklar lampu. Ini saklar lampu ini hijau 1, ada masanya 1, terus ada ini yang white, yang putih strip hitam, dia ke saklar dim juga. Nih white strip. Nih ya, jelas ya teman-teman. Yang putih strip hitam itu ke saklarnya, saklar lampunya, saklar dim. Terus yang ini, yang biru dia juga ke saklar dimnya. Yang biru. Jadi ada tiga kabel yang ke saklar dimnya. Jadi ada 1 masa, 2 ini arus positif semua teman-teman, arus positif dari reflektornya. Jadi untuk skemanya seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman kontak on, arus 12 volt, nggak nyampe sih 7,6 kayaknya, sudah diturunin 7,6 volt, dia langsung masuk ke ini, ke lampu depan. Terus dia langsung nyala jarak dekatnya, otomatis dia langsung nyala jarak dekatnya. Ketika di jarak jauh, nanti dia saklar lampunya di jarak jauhin, ini nanti dia geser ke biru. Nah, jadi ini nanti nyala. Untuk yang biru ini dia kepotong juga ke speedo untuk nyalain yang indikator jarak jauhnya. Itu sih teman-teman. Jadi teman-teman, buat teman-teman mekanik atau pengendara motor Beat, kalau lampu depannya mati, lampu utamanya mati, jangan sekali-kali ini di saklarnya dilepas terus di jumper. Kalau nggak di jumper ya langsungin ke bodi. Itu biasanya nanti yang rusak, yang kalah itu nanti ininya, reflektornya. Jadi LED-nya nanti dia gosong, bisa leleh LED-nya. Yang sudah itu kemarin ada konsumen datang,
dia ngeluh lampu depannya putus. Setelah dibongkar di bengkel umum, di bengkel biasa, mungkin belum pernah megang untuk lampu depan bit yang baru, bit yang LED. Jadi dia itu teman-teman udah dibongkarin semua, dicekin, lampu depannya itu dijemperkan, dilangsungkan, yaitu efeknya dia gosong, jadi lampunya LED-nya itu rusak. Padahal kendalanya itu setelah saya cek, kendalanya itu cuman sepele teman-teman, cuman masa bodinya ini dia putus, dimakan tikus. Masanya ini putus, dimakan dikrikiti tikus istilahnya teman-teman, dikrikiti tikus. Jadi cuman masanya ini putus, mekaniknya nggak tahu, soalnya masanya ini dia di bawah jok, masa bodinya jadi satu sama masa ECM. Untuk itu apa, sama masa sensor itu jadi satu di Honda. Jadi enaknya di Honda itu didajiin satu semua untuk masanya. Jadi yaitu cuman kendala di ini aja putus, cuman si mekaniknya nggak begitu itu teman-teman, nggak fokus, nggak terlalu fokus, nggak dicekin satu-satu kabelnya, cuman fokusnya di lampu depan ini. Akhirnya setelah dibawa ke tempatnya saya cek, lampu depannya udah terlanjur rusak, udah terlanjur LED-nya udah terlanjur gosong. Akhirnya saya sambung ini kabel masanya, lampu depannya ganti satu gelondong teman-teman. Yaitu cuman gara-gara kabelnya ini masanya putus. Si mekanik itu ngeceknya fokusnya di sini aja, dijemperkan pula ke aki. Jadi untuk teman-teman, untuk lampu depan kalau putus usahakan jangan dijemperkan ke aki 12 volt. Untuk lampu depannya cukup dilepas saja, dilepas, dicek arus positifnya ini, arus positif yang yang hitam leres coklat. Hitam leres coklat ini dicek sama masanya, dicek pakai bolep tester lah teman-teman. Kalau mekanik biasanya juga punya sih untuk bolep testernya. Jadi ini dicek ada arusnya enggak 12 volt. Kalau ada arusnya, lampunya nyala, dipakai bolep tester, kok enggak nyala di reflektornya, itu nanti dicek lagi di ini apa, di saklarnya. Untuk pengecekan saklarnya, kabel saklarnya ini ya cukup pakai avometer, nanti nyambung enggak. Tuh kalau semuanya nyambung kok masih enggak nyala, kemungkinan reflektornya ini, lampu LED-nya ini dia udah putus. Itu aja teman-teman. Jadi jangan dijemperkan ke aki. Nah nanti dicek ini arus positifnya aja. Arus positifnya dicek sama masanya. Kalau positifnya ada kok masanya nggak ada, nanti dicek kabel masanya, bisa aja putus. Nah nanti untuk pengecekan kabel positifnya juga gitu. Jadi misalnya nggak ada arusnya dari bawah, itu udah jelas dicek sekringnya. Kalau sekringnya kok nyambung, arusnya nggak nyampe, lah ini kabelnya biasanya putus di, kalau motor beat biasanya yang sering itu di tekukan bawah, pijakan kaki itu sering putus karena ada gaya tarik menarik antara kedua rangka sama kabelnya. Itu sih teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Ini untuk diagram kelistrikannya ya, ini saya ambil yang simpel aja, jadi teman-teman bisa mengeceknya dengan cepat, nggak perlu cari informasi kelistrikannya, ini sudah ada, nanti teman-teman bisa dicoba. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar.